warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mulyaningsih. Di sini saya sebagai manajer dari Nafanabek yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Nafanabek itu menjual dua macam produk. Yang pertama yaitu tote bag bolak-balik dan yang kedua yaitu sling bag dengan motif batik. Kami menggunakan bahan kanvas sehingga lebih tebal dan awet digunakan. Nah, selanjutnya, pada tahap evaluasi, saya sebagai manajer akan mengevaluasi per bagian, dimulai dari bagian produksi, sumber daya manusia, bagian keuangan, dan bagian produksi. Di mana evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh kita dapat mencapai target yang kita inginkan dan menentukan langkah selanjutnya untuk memajukan usaha kita. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim Nafanabek. Yang pertama yaitu Vivit Fitria yang akan bertanggung jawab pada bagian sumber daya manusia, di mana dia itu akan bertugas untuk melakukan perekrutan karyawan baru, lalu melakukan pemberhentian juga. Nah, selanjutnya itu ada Alvina Gandina yang bertugas sebagai bagian pada bagian produksi, di mana dia yang akan mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan produksi, waktu produksi, lalu inovasi produk. Yang selanjutnya yaitu menentukan alur dan tahap-tahap produksi dari produk Nafanabek itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada Anggi Anggraini, yaitu sebagai bagian marketing atau bagian pemasaran. Dia yang bertugas untuk melakukan promosi, melakukan pemasaran, menentukan strategi pemasaran, serta melayani konsumen, di mana kami itu menjual produk secara online dan offline. Selanjutnya ada Ade Anggi Anggraini dan Novi Yulianti yang akan bertanggung jawab pada bagian keuangan, di mana mereka bertanggung jawab untuk menentukan atau menghitung biaya operasional usahanya, modal investasi awalnya, menghitung perkiraan penjualan yang terdiri dari budget pemasaran, budget produksi, dan budget sumber daya manusia, di mana laporan tersebut akan tersaji atau disajikan dalam bentuk laporan arus kas, laporan laba rugi, serta BEP. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Vivit Fitria. Di sini saya sebagai penanggung jawab bagian MSDM Nafanabek. Adapun tugas saya yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja, cara pengadaan karyawan baru, dan cara memutuskan kerja karyawan lama dan lain sebagainya. Sebelumnya di sini saya akan menyebutkan struktur organisasi yang berada di dalam Nafanabek ini. Yang pertama, di sini ada bagian manajer yang dipegang oleh Sri Mulyaningsih. Yang kedua, ada bagian keuangan dipegang oleh dua orang, yaitu ada Anggi Anggraini dan Novi Yulianti. Dan yang ketiga ada bagian pemasaran yang dipegang oleh Anggi Anggraini, dan yang terakhir ada bagian produksi yang dipegang oleh Alvina Gandina. Baik, sebelumnya kami baru membuka usaha ini. Maka dari itu kami belum mengambil atau merekrut karyawan baru dikarenakan masih kita bisa handle oleh tim kami. Adapun nantinya jika perusahaan kami maju dan berkembang, kami akan membuka lowongan untuk calon karyawan. Adapun syarat dan ketentuan untuk calon karyawan kami, yang pertama yaitu adanya surat lamaran kerja, yang kedua fotokopi ijazah terakhir, yang ketiga fotokopi KTP, dan yang keempat fotokopi SKCK, dan yang terakhir yaitu surat kesehatan badan. Dan yang selanjutnya yaitu cara memutus kerja karyawan dalam Nafanabek ini. Yang pertama, tidak disiplinnya dalam bekerja. Yang kedua yaitu kriminalitas dalam bekerja. Adapun penyebab hubungan kerja dapat berakhir, kami menentukan ini sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Pasal 61 Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama
pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir yaitu adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semua, nama saya Anggi Anggreni. Saya di sini bagian pemasaran produk Navanabek. Nah, saya di sini bertugas untuk mempromosikan, melayani konsumen, terus memasarkan produk kami, terus mencari strategi pemasaran, menentukan strategi pemasaran untuk gimana caranya produk kami laku di pasaran maupun di masyarakat umum. Nah, saya memasarkan melalui offline dan online. Nah, di offline kami sudah terjual 10 tas, yang mana 4 tas tote bag dan 6 tas sling bag dalam 3 bulan kami jualan. Nah, di online kami ada di WhatsApp dan di Instagram. Di Instagram ini kami baru buka di bulan Mei. Kenapa kami memutuskan lewat Instagram? Karena begitu banyak orang pengguna yang memakai aplikasi ini, jadi kami memutuskan lewat Instagram. Nah, di online ini kami sudah laku 15 PC tas. Nah, ada 7 tas yang itu tote bag dan 8 tas itu sling bag. Nah, jadi kami mempromosikan barang siapa yang membeli 2 PC tas ini akan mendapat potongan Rp5.000, dan barang siapa yang bertempat tinggal di daerah Depok, Jakarta Selatan seperti Lenteng Agung, Pasar Minggu, Kalibata, Tanjung Barat akan mendapatkan free ongkir. Terima kasih. Saya dari bagian produksi. Tugas saya di sini adalah menyiapkan produksi dari produsen yang akan dikirim kepada konsumen dan memastikan jumlah pesanan sesuai dengan jumlah produk. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap membuat tote bag dan sling bag. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama adalah kain batik ukuran 0,5 meter, yang kedua yaitu gunting, yang ketiga yaitu meteran kain, yang keempat yaitu benang jahit, yang kelima yaitu resleting atau pengait tas atau gantungan. Nah, untuk cara membuatnya kalian bisa lihat di sini teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan bahwa produk yang kami jual atau tas yang kami buat berbeda dengan tas-tas yang lainnya. Tas yang kami jual di sini memiliki motif batik dan memiliki model 2-in-1, yaitu ketika kalian memakai tas ini, kalian akan memiliki 2 motif sekaligus, yang di luar dan di dalam. Nah, di sini kami memproduksi tas sebanyak 2 minggu sekali dan pada hari Kamis. Yang perlu kalian ketahui, kami di sini hanya menyediakan bahan-bahannya atau hanya menyediakan keperluan untuk membuat tas. Jadi setelah kami menyediakan keperluan untuk membuat tas tersebut, kami memberikannya kepada tukang jahit untuk dijahit menjadi sebuah tas. Nah, jadi kami di sini tidak memproduksi tas kami sendiri. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bagi teman-teman, ini adalah cara membuat tote bag batiknya. Yang pertama yaitu menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, kemudian potong kain sesuai dengan ukuran, kemudian menjahit tepian tote bag diberi jarak 2 cm. Nah, kemudian diberikan kantong polos dan motif batik dijadikan satu secara berlawanan. Itu untuk bagian dalamnya, sehingga
sehingga tote bag yang kalian pakai memiliki dua motif. Nah, untuk cara pembuatan sling bagnya sama seperti cara pembuatan tote bag, hanya dibedakan dalam ukuran kainnya saja. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ade Anggianggraini. Di sini saya bertanggung jawab pada bagian keuangan Navana Bag yang tugasnya menghitung biaya operasional usaha, menghitung kebutuhan investasi awal, menghitung perkiraan penjualan, harga pokok penjualan dan harga jualnya, yang terdiri dari budget pemasaran, sumber daya manusia dan produksi, yang akan tersaji dalam laporan arus kas, laporan laba rugi dan BEP selama masa 3 bulan penjualan. Terima kasih. Ini adalah perhitungan proyeksi keuangan manajemen keuangan Navana Bag produk tote bag. Yang pertama, menghitung biaya operasional usaha. Nah, di operasional usaha ini ada kain kanvas motif batik. Kita membeli 5,5 meter kain yang harga satuannya 30.000, jadi totalnya 165.000. Dan di tas kita menggunakan resleting, jadi kita membeli 11 buah, harga satuannya 2.000, totalnya 22.000. Upah jahit untuk satu tasnya itu 10.000, jadi untuk 11 tas jadi 110.000, biaya transportasinya 100.000 dan internetnya 50.000. Yang selanjutnya, menghitung kebutuhan investasi awal. Karena kita lagi social distancing, jadi kita tidak membutuhkan barang yang lainnya, jadi kita hanya membutuhkan paper bag dan bubble wrap untuk pengiriman barang secara online. Sedangkan untuk offline kita hanya mempromosikan dari mulut ke mulut. Nah, untuk paper bag kami membutuhkan 50 dengan harga satuannya 2.000 dan totalnya sebesar 100.000. Sedangkan bubble wrapnya kita membutuhkan 20 gulungan dengan harga satuannya 2.000 dan totalnya 40.000. Jadi jumlah kebutuhan investasi awalnya sebesar 140.000. Yang selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan dan harga jualnya. Nah, di harga pokok penjualan, biaya produksinya ada kain kanvas yang tadi dan resletingnya. Terus ada biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasional. Nah, jadi HPP-nya itu sebesar 447.000. Dan harga per piece-nya itu 40.636 dengan harga jual 45.000, sehingga kita mendapatkan laba per tasnya itu 4.364 rupiah. Nah, jadi HPP dari tote bag bolak-balik sebesar 447.000. Jadi selama 3 bulan ini Navana Bag memproduksi 11 tote bag yang memperoleh harga per piece-nya itu sebesar 40.636 rupiah dan dijual dengan harga jual sebesar 45.000, sehingga mendapatkan laba sebesar 4.634 rupiah per tasnya. Yang selanjutnya ada modal awal. Modal awal itu total biaya produksi ditambah biaya variabel dan biaya investasi. Jadi modal awal kita itu 587.000. Nah, BEP per unitnya sebesar 43 unit dan BEP rupiahnya sebesar 1.870.000. Jadi dari perhitungan BEP tersebut, untuk mendapatkan kondisi BEP, tote bag Navana Bag ini harus memproduksi sebanyak 43 unit dan menghasilkan penjualan sebesar 1.870.000. Yang selanjutnya, menghitung laba rugi. Nah, pendapatan kita selama 3 bulan ini kan ada 11 tote bag. Jadi penjualan ini didapat dari 11 dikali harga jualnya yaitu 45.000, jadi sebesar 495.000. Dan ada pengeluarannya itu biaya-biaya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasional, yang total biayanya menjadi 447.000. Nah, jadi laba bersihnya didapatkan dari penjualan dikurangi dari total biaya-biaya, sehingga laba bersihnya mendapatkan 48.000. Di sini ada analisis keuangannya. Pendapatannya itu didapat seperti tadi, produk terjual dikali harga jual. Terus keuntungannya menjadi 48.000. Yang selanjutnya laporan arus kas. Arus kas dari kegiatan operasi, ada penerimaan pendapatan yang tadi sebesar 495.000. Nah, arus kas keluarnya ini dari biaya-biaya yang total biayanya itu 447.000. Nah, arus kas kedua itu dari kegiatan investasi.
biaya investasi tadi 140.000 dari paper bag dan bubble wrap. Jadi arus kas keluar dari kegiatan investasi hanya 140.000. Yang selanjutnya arus kas masuk dari kegiatan pendanaan dari modalnya itu sebesar 587.000. Arus kas masuk bersihnya jadinya 539.000. Nah, saldo kas akhir per 3 bulan ini jadinya 539.000. Nah, ini dia laporan keuangan selama 3 bulan masa penjualan produk tote bag di Navana Bag. Terima kasih. Halo, nama saya Novi Yulianti. Di sini saya yang bertanggung jawab pada bagian keuangan produk Navana Bag. Di sini saya menghitung bagian biaya operasional usaha, biaya investasi awal, HPP, harga jual, dan perkiraan penjualan yang terdiri dari budget pemasaran, SDM produksi, dan tersaji dalam laporan arus kas, laporan, dan BEP. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah perhitungan proyeksi keuangan manajemen keuangan Navana Bag produk sling bag. Yang pertama, menghitung biaya operasional usaha. Yang pertama adalah biaya produksi, yaitu kain kanvas motif batik 3,5 meter, harga satuannya 30.000, totalnya menjadi 105.000. Yang kedua, resleting 14 buah, harga satuannya 2.000, totalnya menjadi 28.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, yaitu upah jahit 14 tas, harga satuannya 10.000, totalnya menjadi 140.000. Yang selanjutnya biaya pemasaran, yaitu biaya transportasi sebesar 100.000 dan biaya operasional yaitu internet sebesar 50.000. Yang selanjutnya menghitung kebutuhan investasi awal. Yang pertama ada paper bag, jumlahnya 50 buah, harga satuannya 2.000, totalnya menjadi 100.000. Yang kedua bubble wrap sebanyak 20 gulungan, harga satuannya 2.000, totalnya menjadi 40.000. Jumlahnya sebesar 140.000. Yang selanjutnya menghitung HPP dan harga jual. Yang pertama, biaya produksi yaitu kain kanvas motif batik sebesar 105.000 dan resleting sebesar 28.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja yaitu upah jahit sebesar 140.000. Yang selanjutnya biaya pemasaran yaitu biaya transportasi sebesar 100.000 dan biaya operasional yaitu internet sebesar 50.000. Jumlahnya menjadi 423.000. Harga per piecesnya menjadi 30.214 dengan laba 4.786. Sehingga harga jualnya menjadi 35.000. Jadi, HPP dari sling bag bolak-balik sebesar 423.000 dan selama 3 bulan Navana Bag memproduksi 14 sling bag dan memperoleh harga per pieces sebesar 30.214 dan dijual dengan harga sebesar 35.000 sehingga mendapatkan laba sebesar 4.364 per tasnya. Yang selanjutnya, menghitung modal awal. Modal awal didapat dari total biaya produksi ditambah biaya variabel ditambah biaya investasi. Sama dengan 133.000 ditambah 290.000 ditambah 140.000. Sama dengan 563.000. Yang kedua, menghitung BEP unit. Sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dibagi unit dikurang biaya variabel dibagi unit, sama dengan 133.000 dibagi 35.000 dikurang 30.214, sama dengan 28 unit. Yang ketiga, menghitung BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost dikurang dibagi price, sama dengan 133.000 dibagi 1 dikurang 30.214 dibagi 35.000 sama dengan 950.000. Jadi dari perhitungan tersebut untuk mendapatkan kondisi BEP, sling bag Navana Bag harus memproses sebanyak 28 unit dengan penjualan sebesar 950.000. Yang selanjutnya menghitung laba rugi. Yang pertama menghitung pendapatan penjualan yaitu sebesar
Rp490.000. Yang kedua, biaya-biaya yaitu biaya bahan baku Rp133.000, biaya tenaga kerja Rp140.000, biaya pemasaran Rp100.000, dan biaya operasional Rp50.000. Sehingga total biayanya menjadi Rp423.000 dan laba bersihnya yaitu sebesar Rp67.000. Yang selanjutnya analisis keuntungan yaitu pendapatan sama dengan produk terjual dikali harga jual sama dengan 14 dikali 35.000 sama dengan 490.000. Yang kedua keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya sama dengan 490.000 dikurang 423.000 sama dengan 67.000. Jadi keuntungan dari menjual 14 slim bag yaitu sebesar 67.000. Yang selanjutnya laporan arus kas. Arus kas dari kegiatan operasi yaitu penerimaan pendapatan sebesar 490.000. Arus kas keluar yaitu biaya bahan baku 133.000, biaya tenaga kerja 140.000, biaya pemasaran 100.000, dan biaya operasional 50.000. Total biayanya menjadi 423.000. Arus kas dari kegiatan investasi yaitu biaya investasi 140.000. Yang selanjutnya arus kas keluar dari kegiatan investasi yaitu 140.000. Arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu modal sebesar 563.000. Arus kas masuk bersihnya 490.000 sehingga saldo kas akhirnya 490.000. Demikian penjelasan dari manajemen keuangan Navana Bag Produk Slim Bag. Terima kasih. Di sini ada tips kesuksesan dalam sebuah usaha startup. Yang pertama yaitu target pasar, yaitu harus memetakan dan memiliki target pasar yang jelas. Yang kedua adalah kerja sama tim yang baik. Yang ketiga adalah mampu menghadapi persaingan. Yang keempat yaitu adaptasi dengan tren yang berkembang. Jadi kita itu dalam membuat usaha harus mengikuti tren yang berkembang. Selanjutnya adalah pembagian tugas yang jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menghargai ide-ide dari karyawan. Nah, jadi intinya untuk mencapai suatu kesuksesan, jangan lupa kita untuk selalu berdoa dan berusaha. Terima kasih.